Nah, terus untuk menyatakan maksud dan tujuan. Jadi for itu untuk menyatakan maksud atau tujuan. Sebagai contoh, what is that monitor for? That is, what is the monitor for? So bla 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 that. Jadi so itu memiliki banyak arti apabila digunakan dalam beragam kalimat. Sedangkan untuk so bla 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 that itu so itu diikuti dengan adjektif, setelah itu that, setelah itu sentence. Sebagai contoh, Alice is so beautiful that everybody likes her. Jadi Alice itu sangat cantik sehingga setiap orang suka sama dia. Jadi rumusnya adalah so, adjektif, that, sentence. Ya, pokoknya setelah so harus diikutin adjektif, kemudian that, kemudian sentence. Yang artinya adalah sangat titik-titik sehingga. Sangat titik-titik sehingga. Oke, itu mengenai to, that, dan so that. To, for, dan so that. Terus berikutnya modul 6. Berarti adjektif itu setelah kata benda. Jadi adjektif itu sebelum kata benda ya Mbak, bukan sebelum sesudah kata benda. Adjektif itu sebelum kata benda. Misalnya a beautiful girl gitu kan. Jadi bukan a girl beautiful tapi a beautiful girl. Terus modul 6 mengenai grammar, mengenai neither dan either. Jadi kalau neither itu digunakan, jadi neither dan either itu digunakan untuk menyatakan juga. Jadi kalau neither juganya negatif, kalau either juganya positif. Nah selain pakai neither dan either, kita bisa pakai so dan to. Ini sebetulnya di structure juga sudah kita bahas kan mengenai conjunction itu ya. Nah, penggunaannya gimana? Penggunaannya misalnya gini nih. Neither itu berkedudukan seperti so. Ya, neither itu berkedudukan seperti so. Contohnya seperti di bawah ini. Lola is not clever. Leonie is not clever. Jadi kalau dua kalimat ini kita gabungkan jadinya Lola is not clever, neither is Leonie. Ya, neither is Leonie. Oke, contoh lainnya lagi. Nah, itu pakainya, itu pakainya is ya, karena kan kita mengikuti patternnya. Karena polanya di sini menggunakan nominal sentence, jadi kita pakainya is. Nah, sedangkan contoh yang kedua itu itu menggunakan simple present ya, yang verbal kalimatnya, makanya neither-nya pakainya does. Ya, neither does Paula. Nah, kalau pakainya past, simple past tense ya pakainya did. Jadi mengikuti kalimatnya ya kan. Kalau simple present tense ya pakainya, kalau misalnya itu nominal sentence ya kita pakainya to be juga. Kalau itu kalimatnya verbal kita pakainya do atau does. Jadi kalimatnya digabung, dua kalimat digabung jadi satu. Nah kalau either ya, either itu gampang, itu hanya tinggal kita tambahin not aja. Nah terus either-nya kita taruh di belakang.
Nah, itu bedanya either dan neither ya. Kalau neither itu kan diletakkan di depan tuh ya. Ya, neither, kemudian auxiliary-nya apa, kemudian subjek. Nah, sedangkan either itu adalah subjeknya dulu, auxiliary, not, baru either. Nah, sebagai contoh gini. Halaman 6.3 yang paling bawah. Lola is not clever, Leonie is not clever. Nah, terus kita gabungkan kalimat ini. Lola is not clever and Leonie is not, either. Nah, itu bedanya di situ. Kalau neither kan tadi neither-nya di depan kan, neither is Leonie. Nah, kalau either enggak, subjeknya dulu, Leonie is not either. Dan itu perlu ada koma ya, perlu ada koma. Oke, mengenai either dan neither bisa ya. Jadi kita juga sudah bahas ini kan waktu di structure. Berikutnya adverb of time. Oh, ini juga sudah dibahas ini. Adverb of time, time itu berarti waktu ya, kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu. Oh, cuma ini aja. Nah, untuk kata keterangan waktu bisa kasih contoh ya, misalnya tomorrow gitu kan. Tomorrow, terus apa? Next year. Kalau past tense-nya misalnya ya Pak, yesterday, a year ago, gitu kan bisa. Lalu conjunction ya, conjunction itu penting juga. Kita nggak ada ya di structure, kita nggak bahas conjunction ya. Bahas nggak? Conjunction itu kata sambung. Kata sambung. Secara umum ada 3 jenis kata sambung. Silakan buka 6.16. Ya, 6.16. Kata sambung itu secara garis besar ada 3 macam. Ada coordinating conjunction, jadi fungsinya itu adalah tidak hanya menggabungkan kata atau sekelompok kata, akan tetapi menggabungkan elemen yang sama. Misalnya subjek sama subjek kita bisa gabungkan. Biasanya ini pakainya and ya. Misalnya Tina, Anthony, kan? Itu berarti subjek dan subjek kita bisa gabungkan. Bisa juga verb phrase plus verb phrase. Ya. I will go, and ini juga pakai and ya. I will go and I will sleep. Nah, gitu. Nah, untuk coordinating conjunction itu terdiri dari for, and, nor, but, or, yet, and so. Ini bagus ini. Anda bisa lihat di kolomnya itu ya. Jadi fun boys. Fun boys itu singkatan ya. Singkatan dari contoh coordinating conjunction. Jadi F-nya itu for, A-nya itu and, N-nya itu nor, but, or, yet, so. Jadi itu sudah dibantu ini ya. Oke, fun boys. Jadi itu contoh untuk coordinating conjunction. Terus selain coordinating conjunction ada juga correlative conjunction ya, itu yang kedua. Nah, untuk correlative conjunction itu contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Both, titik-titik, and. Oh ya, sama tadi kita juga sudah belajar kan, both bla 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 and bla 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 bla.
Kemudian bisa juga pakai not only. Oh, not only but also ini harusnya ya, bukan not only also. Not only but also. Tidak hanya titik-titik, tetapi juga titik-titik. Lalu bisa juga pakai either. Ya, either itu kedua-duanya. Ya. Either itu salah satunya tidak. Either bla 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 or. Terus bisa juga neither nor, ya. Kalau neither nor itu dua-duanya tidak. Jadi kalau either or itu salah satu. Kalau neither nor itu dua-duanya tidak. Tadi kita juga sudah bahas mengenai either dan neither. Lalu jenis yang ketiga dari conjunction itu adalah apa? Terus yang ketiga apa? Subordinating conjunction. Nah, untuk subordinating conjunction itu contohnya kita bisa pakai after, ya. After, since, while, although, even if, because. Nah, kenapa disebut subordinating conjunction? Karena di sini membentuk anak kalimat, di mana anak kalimat itu kan kita sebutnya subordinating clauses. Nah, itu ya pakainya after, before, when, while, since, dan until. Itu adalah subordinating conjunction. Sebetulnya conjunction itu mirip kayak itu ya. Mirip kayak tadi ya, transition itu kan. Ya, conjunction itu mirip kayak transition. Karena memang, jadi kalau conjunction itu kan kalau transition itu kan gunanya untuk menggabungkan antar kalimat ya, kita pakainya transition. Sedangkan conjunction itu kita pakai antar kalimat ya. Kalau transition itu antar paragraf ya. Jadi transition itu sebetulnya juga conjunction, tapi conjunction yang untuk menggabungkan antar paragraf. Sedangkan conjunction itu menggabungkan, ya bisa juga antar paragraf, antar kalimat, antar paragraf kita pakai conjunction. Jadi gini, conjunction yang menggabungkan antar paragraf itu kita sebut transition gitu loh ya. Oh, ini kita masuk ke yang terakhir ya, mengenai spelling. Ini menarik ini ya. Menarik. Jadi untuk spelling ini menariknya karena ini terkait dengan American spelling dan British spelling. Coba dibuka 6.29. 6.29. Jadi spelling itu ejaan ya, kita mengeja. Nah, ini biasanya yang menjadi masalah itu karena kita mau menggunakan British English atau menggunakan American English gitu ya. Tapi katanya sih ya, menurut penelitian sekarang itu no one care ya, no one care kamu mau pakai American style, mau pakai British style, no one care as long as ngerti ya apa yang mau disampaikan. Nah, untuk spelling ini ada beberapa perbedaan antara British dan American.
Sebagai contoh itu, kalau dalam bahasa Inggris, dalam American spelling itu cancel itu nggak, L-nya cuma satu. Sedangkan untuk British itu double L. Nah, kita kalau mengetik menggunakan Word ya, Microsoft Word itu kan itu kita terbantu ya. Sebetulnya kalau kita ngetik terus kemudian di bawahnya itu ada underline merah, itu berarti ada yang salah dengan spelling kita. Jadi mungkin ngetiknya ada yang salah. Nah, mostly karena Microsoft Word itu kan perusahaan Amerika kan, jadi spellingnya itu mengikuti Amerika punya, gitu loh. Tapi sebetulnya ada juga kita bisa menyeting kok, seingat saya ya, itu kita bisa menyeting, kita mau pakai berdasarkan British spelling atau menggunakan American spelling, bahkan menggunakan spelling bahasa Indonesia pun bisa. Jadi kalau nanti ada bahasa-bahasa yang salah, spelling yang salah nanti akan diketahui berdasarkan settingannya, gitu loh. Nah, itu Anda perhatikan ya. Terus untuk aturan-aturan ini kayaknya nggak perlu deh. Anda tahu lah. Jadi kalau IEN gitu ya, IE, jadi I itu sebelum E. Misalnya kayak chief gitu kan, I dulu baru E. Believe, I dulu baru E. Jadi kalau di komputer itu ada salah spelling kasih merah ya. Nah, tapi kecuali kalau misalnya di sebelum I dan E itu ada C-nya, itu kebalik. E dulu baru E gitu loh. Oh ya, itu color dengan color ya. Betul ya. Di color dengan color itu salah satu bentuk perbedaan spelling antara British dan American. Oke, untuk aturan-aturan Anda bisa baca sendiri ya. Kita lanjutkan ke ini ya. Adjective clauses. Nah, ini penting ini. Ya, jadi klausa itu apa? Klausa itu adalah sekelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, itu adalah klausa. Kita akan mempelajari klausa yang menggunakan who, whose, whom, where, which, when, and that. Nah, itu kita sebutnya adjective klausa. Nah, klausa itu bukan anak kalimat ya. Klausa bisa jadi anak kalimat, bisa jadi induk kalimat. Jadi intinya klausa itu adalah sekelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, untuk membentuk adjektif klausa itu kita bisa pakai who, bisa pakai whose, whom, where, dan seterusnya. Nah, kayak misalnya kita pakai which. Coba buka di 6.34. 6.34. Nah, itu pakai which. Contohnya, the dogs which always bark every morning belong to Mr. Musharraf. Anjing yang selalu menggonggong setiap pagi. Nah, kita pakainya which. Kita nggak boleh pakai who ya. Ya, jadi menjelaskan, menerangkan kata bendanya apa gitu ya. Misalnya kalau ini kan the dogs. Jadi kalau benda kita pakainya which ya, makanya dogs itu kita pakainya which. Nah, kalau kita bisa juga kita pakai that di sini. Ya, that. The dogs that always itu boleh juga, karena that itu bisa dipakai untuk apa aja. Benda bisa, binatang bisa, manusia bisa. Ya. Sedangkan who ya. Sedangkan who itu
hanya untuk manusia. Ya, who itu untuk manusia. Terus adjective clause, ya, clause adjektif itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah non-defining clauses, di mana artinya adalah klausa yang memberi tambahan informasi akan tetapi tidak penting. Tidak penting apa yang dikasih informasi gitu ya. Biasanya non-defining clauses dipisahkan dengan koma. Ya, itu adalah non-defining clauses. Sedangkan defining clauses itu memberikan informasi yang penting tentang kata benda dan tidak perlu kasih koma. Oke, example. Example itu bawahnya, coba Anda baca ya. Ah Jung Hee lives in Nebraska. He is a Korean student. Nah, ini kita pakainya non-defining clauses. Jadi Ah Jung Hee, bukan as itu. Ah Jung Hee, who live in Nebraska is a Korean student. Jadi who live in Nebraska-nya ini karena ini kan kita kasih koma. Jadi di sini kita masukkan sebagai non-defining clauses. Nah, itu harusnya ada S-nya itu ya, who lives in Nebraska. Soalnya kan subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Ya, seharusnya oke, ini Mbak Titut kasih contoh ini. Chocolate, ya, which is many of us like is much of fat. Oke, betul. Jadi coklat yang kita suka, yang kita sukai itu banyak mengandung lemak. Ya memang seperti itu, betul ya. Which is many of us like is much of fat. Banyak, sebagian besar. Boleh juga loh Mbak pakai many ya. Which is most of us, which is many of us. Jadi many banyak, most banyak juga ya. Chocolate which is most of us like. Almost kan hampir. Kalau most kan kebanyakan ya. Mostly itu most itu banyak ya, apa sih? Almost terbanyak ya, almost hampir ya, most terbanyak. Boleh pakai many Mbak Novi ya, ini boleh pakai many. Oke, siapa mau kasih contoh lagi? Adjective clause. Ya, adjective clause tuh boleh pakai who, boleh pakai whom. Jadi kalau who itu kan untuk menceritakan orangnya kan. Bisa pakai where. Kalau where itu berarti menceritakan tempat. Ya, menjelaskan tempatnya. Yo, ada lagi nggak yang mau bikin kalimat menggunakan adjective clause?
Oke, ada enggak yang mau bikin contoh kalimat? Mbak Miftah mau bikin contoh nggak kalimat menggunakan ini adjective clause? Ini saya kasih contoh. Mbak Rihanu itu yang mana ya? Mbak Rihanu, who is the new student in my class, is from Lampung, saya gitu. Ya, Mbak Rihanu, who is the new student in my class, is from Lampung. Ini is-nya memang ada dua ya, itu nggak salah, benar ya. Jadi is yang pertama itu untuk menjelaskan Mbak Ranunya, untuk menjelaskan adjective clause-nya, sedangkan is yang kedua itu untuk menjelaskan kalimat ini ya. Nah, is-nya ini boleh kita hilangkan. Kalau misalnya gini, Mbak Rihanu who wears a red shirt is my student. Nah, saya gitu. Mbak Rihanu who wears. Ya, pakainya wears, nggak boleh who is wear malah salah. Ya, Mbak Rihanu who wears pakainya, nggak usah kasih is. Nah, itu kasih is karena kan tadi bentuknya adalah nominal sentence, kalimat nominal, makanya pakai is. Nah, misalnya pakainya baju kemarin ya, berarti kita ganti wore ya. Wore. Mbak Rihanu who wore a red shirt is boleh ya. Is my friend, is my student boleh. Is wearing boleh ya, is wearing boleh. Jadi sedang memakai kan. Who is wearing boleh. Ya. Okay, she plays a kind of music which nobody like. Boleh. Ya, boleh. Ada lagi nggak? Kasih contoh. Okay, I have a cat which whom dan whose ya boleh dipakai juga bisa. Tadi punya Mbak tuh